Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan bersaksi tentang kejadian saya. Kisah ini dimulai waktu bulan April, di mana semua nggak boleh pergi COVID, jadi kita semua mulai bosan gitu ya. Lalu ada ide dari tante saya, ayo kita melencer kemana? Hotel nggak bisa, ya terus akhirnya cari-cari ada orang yang mau minjemi villa gitu ya. Villanya bagus sekali. Villa itu ada lapangan basket, tenis, kolam renang yang besar, anak-anak sangat suka sekali. Ya akhirnya kita oke lah, kita pergi, janjian pergi, terus mama, orang tua saya dan tante saya pergi duluan ke sana, lihat-lihat. Siangnya saya mulai berangkat agak terlambat gitu ya. Orang tua sudah sampai sana, senang semua, kita pengen senang toh, kita pengen wah acaranya pasti bagus karena villanya bagus. Jadi waktu sampai di sana itu di Trawas itu ada sudah kira-kira 300 meter mendekati villa itu ada belokan dan ada tanjakan. Jadi jalan menuju villa itu ada tanjakan. Karena tanjakan jadi kan ada tanjakan dan lembah gitu ya. Waktu saya mau belok ke kanan itu tiba-tiba ada sepeda motor yang enggak saya kelihatan. Karena itu tanjakan, waktu dia ngebut enggak kelihatan, waktu dia naik ke tanjakan terus turun, nah itu kira-kira jaraknya dekat sekali dengan mobil saya. Nah, sebetulnya sebelum itu mobil belakang saya itu ngebel ten. Wah saya pikir dia mau pengen cepet-cepet, ya saya cepet-cepet belok. Dan terjadilah kecelakaan, saudara. Kecelakaan yang saya ngomong cukup parah. Waktu itu sampai saya ngomong, aduh Tuhan, mateng ini apa ini Tuhan. Anak saya ngomong, mati Pak. Saudara tahu, kecelakaan itu ditabrak itu, mobil saya itu seperti mobil ya, ditabrak pojoknya gini, dan dia tuh terbang, saudara. Kira-kira 5-6 meter, anaknya ya koprol gitu ya, jatuh. Saudara tahu kalau di jalan di pinggir jalan itu kan luar kota itu kan banyak batu-batunya, apalagi kan ini di daerah Trawas itu ya. Dan kebetulan itu di sana itu ada pinggir jalan itu ada bangunan yang baru selesai dibangun, dan itu karena itu banyak semen-semen sisa yang di depannya itu, saudara ya. Wah saya sangat takut gitu ya, takut sekali, anak-anak semua. Istri saya juga takut sekali. Ini apa? Semua tiba-tiba orang-orang kampung kumpul. Dan ternyata anak ini juga rombongan gitu ya. Ada 6 anak gitu ya, naik sepeda motor. Dan yang lebih parah lagi, orang ini tidak pakai helm yang naik sepeda motor anak ini. Saudara bayangkan terbang sebegitu tidak pakai helm. Wah, pokoknya mengerikan, saudara ya. Waktu mereka sudah saya keluar dari mobil, saya lihat anak itu, terus ternyata anaknya tidak bisa jalan, saudara. Mesti diangkat. Saya mikir, aduh ini kalau sampai patah kakinya atau sesuatu yang mengerikan ya, itu biayanya tidak sedikit, saudara. Karena saya sudah takut, terus pertama saya takut karena sekelilingnya orang mobil, kan saya mobil, saya biasanya salah. Yang disalahkan kan mobil besar ya. Terus yang kedua, orang tua saya sudah nunggu. Nanti kalau telepon apa-apa ngomong ini kecelakaan. Jadi saya pengen cepet-cepet aja sudah wis. Ayo bawa ke rumah sakit, ke UGD. Daerah Trawas ternyata ada. Dan waktu diangkat tidak bisa jalan, ya wis, waduh Tuhan tolong ini. Saya ke sana, ke UGD, dan waktu sampai di UGD ternyata waktu diperiksa, saudara, tidak ada apa-apa anak ini. Memang berat-berat ada, luka-luka, tapi tidak ada sampai patah, sampai retak, atau kepalanya juga tidak ada apa-apa. Itu mujizat, saudara ya. Saya mikir, aduh, itu pertolongan Tuhan. Saya pernah cerita sama teman-teman saya, setelah itu saya cerita sama teman-teman saya, ada yang ngomong gini, oh kamu untung kamu ya. Atasanku pernah sekali tabrakan seperti itu, dan anaknya patah. Orangnya itu patah kakinya, itu habisnya sampai ratusan juta, 150 juta dia ngomong ya. Antara 100 sampai 100, soalnya ngoperasikan, belum dia enggak kerja dan lain-lain.
Waktu itu saya pikir, Tuhan terima kasih Tuhan. Wis saya pikir saya kasihan sama anaknya toh. Anaknya jatuh, luka gitu. Terus mau sepeda motornya hancur saudara. Bannya itu masuk gitu ya. Jadi rusak. Saya pikir sudah tak kasih duit aja, wis tak kasih kira-kira 2 juta lebih gitu ya saudara ya. 2 juta lebih. Dan dia, wis nih tak kasih, ini futun KTP ku, wis kamu kesana pulang ya. Wis pokoknya aku mau beres. Kamu sama anak temenmu atau apa besok ngambil lo pulang ke rumah, ngambil lo sepeda motornya itu di Terawas, anaknya rumahnya Porong saudara, jadi cukup jauh. Ya sudahlah, akhirnya ternyata sampai sekarang tidak dihubungi sama anaknya dan semuanya beres. Itu pertama pertolongan Tuhan. Yang pertolongan Tuhan yang kedua, saudara tahu tadi kan kecelakaannya parah sekali, itu membuat mobil saya itu pecah kaca, lampunya pecah. Terus lampu bawah juga mati. Terus bodinya itu ada yang sobek-sobek. Kap mobil kena, enggak, soalnya kena stangnya dia toh. Terus sampai pintu sopir kalau dibuka itu bisa bunyi jeglak gitu saudara. Karena pesok, jadi kan maju kan ya. Karena pesok gitu terus maju, jadi ketabrak saudara gitu. Waduh, itu saya pikir tuh Tuhan, ini mau ngelencer kok habisnya jadi tambah gak karuan gini Tuhan. Ya sudahlah, pokoknya saya bisa ngelencer pulang sampai rumah. Terus saya suruh sopir saya, ayo Mun, kamu tolong bawaan mobil ini ke tempat langganan saya yang biasa. Itu termasuk murah saudara. Waktu dulu saya nyoba itu murah. Waktu di sana dibawa, dia ngomong berapa? Habisnya 8,6. Waduh, hati saya itu rasanya, Tuhan ini kondisi COVID seperti gini, aduh rasanya eman gitu saudara. Terus setelah itu karena mahal saya pikir, aduh enggak ada, wis saya mau mikir-mikir dulu, saya bingung gitu ya. Nah, tapi kan enggak bisa, wong lampu pecah kan, kita jalan cuma satu lampu nanti tangkap polisi. Terus oleh akhirnya saya tanya-tanya orang, terus ada bengkel lagi satu, tuh lo ke sana lo. Aduh, kalau bengkel lagi terpaksa lah, lebih murah dikit lah, paling saya mikir 6 juta lah, 6 juta setengah itu sudah murah saudara kalau gitu ya. Pulang sopir saya ngomong biayanya 2.400.000 kok. Saya sampai bingung, 2.400.000 dari 8,6 jadi 22. Terus sebelumnya itu waktu sopir saya ke sana itu tidak ketemu ya. Terus sama om saya itu ditunjukkan, oh pindah sini loh tempatnya, oh pindah. Nah, sama om saya ditawarkan juga, jadi kenanya 2,1. Saya pikir dari 8 juta jadi 2,1. Ini dandan mobil saudara. Saya pasrah, wis dah Tuhan, tidak peduli wis. Saya mikir ya wis rusak ya wis, hasilnya catnya blonteng atau jadi bisa berbeda atau lampunya jadi jelek dan lain-lain, nggak peduli saya wis, pokoknya dandan lah, sudah cukup lah. Sudah akhirnya saya dandani sampai setelah itu dibawa datang ya saudara ya sama sopir saya, kok sudah selesai kok ini kok. Setelah selesai itu saya mikir, ya apa ya ini ya hasilnya ya, bagaimana ini hasilnya, saya tidak berani lihat saudara. Terus biar udah nggak usah lah. Tapi terpaksa saya mesti lihat, lawong bagaimana saya mesti pakai. Hanya sorenya saya datang gitu, saya lihat, loh, kok bagus ya? Sama sekali seperti baru saudara. Bahkan lebih bagus dari yang pertama, karena yang lama kan ada beset-besetnya itu, tapi ini sudah bagus. Terus istri saya kan tahu itu harganya 8,6 pertama dan dandannya 8,6 terus jadi 2,1. Terus saya ngomong sama istri saya, tuh loh Ria, lihatin 2,1 saya hasilnya. Nah istri saya kan juga pengen tahu, saya ngomong, ya lihatin pokoknya, enggak tahu wis, pokoknya ya segitulah hasilnya. Ya saya cuma godai gitu ya. Waktu dia datang, terus dia lihat, ya senyum-senyum agak marah gitu ya. Sampai kaget, kita semua kaget. Memang kita ngalami masalah, tapi semua itu Tuhan itu
turut bekerja saudara ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada ayat saya mau baca ya, ayat saudara ya. Itu ayat Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Aneh ya, 7 kali jatuh, tapi tetap orang fasik sekali jatuh. Kenapa? Karena ada pengharapan dalam Tuhan. Memang dalam kondisi COVID ini semua jatuh. Tapi saya berharap kita mau tetap berharap sama Tuhan. Seperti 7 kali orang benar pun juga bisa kena COVID, kena masalah dalam COVID. Tapi biarlah masalah yang kita seperti Amsal tadi itu, 7 kali kita bangun, dan itu menjadikan setiap kali bangun kita tambah kuat. Setiap kali ada masalah kita hadapi dan tambah kuat. Seperti prinsip pir saudara ya, kelihatannya turun, naik, turun, tapi itu akan naik terus dan itu akan membawa kita sampai ke atas. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya Samuel Widya dalam Tuhan dalam pandemi. Sekian kesaksian saya. Amin.